filsafat sebagai sebuah seni untuk mempertanyakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari penjelasan-penjelasan yang seperti ini. Cukup lama saya memegang definisi filsafat seperti ini, bahwa filsafat sebagai sebuah aktivitas berpikir yang sangat indah dan terus-menerus. Sampai pada satu ketika, tepatnya ya pada awal tahun 2019, berkenaan dengan berbagai macam kejadian dalam hidup dan seiring bertambahnya bacaan saya terhadap filsafat, menuntut saya untuk merenung kembali makna filsafat. Dan dari makna yang awal tadi, saya mulai mendapat sudut pandang yang berbeda tentang istilah filsafat ini. Perenungan kembali terhadap makna filsafat membuat saya merevisi definisi filsafat yang pernah saya rumuskan pada sebelumnya. Kemudian saya tertarik untuk mendefinisikan filsafat kepada makna aslinya, kepada makna dasarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu identik dengan istilah atau pemahaman sebagai mencintai kebijaksanaan. Nah, kata mencintai itu menunjukkan kata kerja, menunjukkan aktivitas yang sedang atau berproses dilakukan. Kata mencintai itu merupakan satu aktivitas mental yang juga diwujudkan dalam aktivitas fisik. Biasanya ketika kita sedang jatuh cinta atau kita mencintai seseorang atau kita mencintai sesuatu, maka kita akan menunjukkan rasa cinta kita dengan pengorbanan atau tingkah laku yang konkret terhadap sesuatu tersebut atau terhadap orang tersebut. Nah, begitu juga filsafat. Filsafat merupakan sebuah proses. Berfilsafat berarti berproses mencintai. Mencintai apa? Mencintai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Saya harus merujuk kepada Aristoteles dalam mendefinisikan kebijaksanaan. Aristoteles menyatakan knowledge is wisdom. Pengetahuan adalah kebijaksanaan. Dengan kata lain, kebijaksanaan itu identik dengan pengetahuan. Aristoteles membagi kebijaksanaan itu menjadi dua. Ada kebijaksanaan teoritis, ada kebijaksanaan praktis. Nah, kebijaksanaan teoritis ini berkaitan dengan ketinggian ilmu pengetahuan atau keluasan ilmu pengetahuan dan ketinggian intelektualitas. Kemudian kebijakan praktis itu identik dengan ketinggian moralitas dan hidup yang baik. Jadi kalau berfilsafat dimaknai dengan makna dasarnya, itu menjadi sebuah proses untuk meraih kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Tidak sampai di situ saja. Karena apa? Karena ada gap yang biasa terjadi antara kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis ini. Misalnya begini, ada orang yang pintar atau bagus secara intelektual tapi moralnya rendah atau moralnya jelek. Tapi ada juga orang yang secara moralitas dia bagus, tekun, sopan santun, tapi dia tidak memiliki intelektualitas yang tinggi atau ilmu pengetahuan yang sempit, bisa dikatakan. Nah, berfilsafat tugas utamanya bagi saya adalah mensinergikan antara kebijaksanaan teoritis ini dan kebijaksanaan praktis ini. Jadi dalam bahasa Cak Nur, ketika keduanya terpisah maka akan tercipta yang disebut dengan split personality atau keterbelahan kepribadian. Nah, ini sesuatu yang merupakan masalah yang besar bagi manusia. Nah, filsafat sebetulnya ingin menyatukan kedua ini, ingin mensinergikan kedua ini sehingga terwujud satu yang disebut Cak Nur sebagai unity personal, ya, satu kepribadian yang utuh yang tidak terpisah antara
kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan teoritisnya. Jadi berfilsafat dalam pengertian ini adalah tindakan atau proses untuk mensinergikan kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan teoritis. Sebagai sebuah proses tentunya tidak mengenal kata akhir, karena kata mencintai itu merupakan kata kerja seperti yang saya jelaskan di awal, dalam artian dia terus menerus berproses. Kapan? Ya sepanjang hidup manusia itu. Jadi ketika dia berfilsafat, sepanjang hidupnya dia harus memberikan perhatian atau berusaha sedemikian mungkin untuk mensinergikan antara kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan teoritis. Dia tidak hanya mengusahakan intelektualnya bagus, dia tidak hanya gemar kepada ilmu pengetahuan, dia tidak hanya gandrung pada pengetahuan faktual dan saintifik, tapi juga dia memiliki moralitas yang tinggi. Dia juga menjalani hidup dengan baik, sehingga dari ketinggian intelektualitasnya dan ketinggian moralitasnya dia bisa menebarkan manfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Nah, itu pemahaman filsafat dalam level yang kedua dari pemikiran saya. Kemudian kalau kita lihat di dunia akademis atau dalam bangku perkuliahan atau dalam disiplin keilmuan, biasanya filsafat itu dimaknai sebagai disiplin kajian yang membahas segala sesuatu dengan sudut pandang, dengan 3 sudut pandang. Ada sudut pandang ontologis, ada sudut pandang epistemologis, ada sudut pandang aksiologis. Paling tidak ada 3 ini. Jadi dari beberapa pemaparan tentang filsafat tadi, kita mungkin bisa simpulkan bahwa pemaknaan filsafat itu paling tidak bisa dari 3 perspektif. Yang pertama, ketika filsafat itu dilihat dalam wilayah keilmuan atau akademis, maka kita menggunakan definisi yang terakhir, yaitu disiplin kajian yang menelaah segala sesuatu dengan sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Itu filsafat sebagai bidang keilmuan atau disiplin kajian. Tapi pemaknaan filsafat bisa juga kita menggunakan pemaknaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa filsafat sebagai sebuah seni mempertanyakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Itu bisa dikatakan melihat filsafat atau menggambarkan filsafat sebagai mode of thinking atau cara berpikir, di mana filsafat bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara untuk berpikir. Nah, cara berpikir filosofis ini sangat penting dalam kehidupan praktis maupun kehidupan akademis, karena perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari penerapan corak berpikir filosofis ini. Kemudian yang ketiga, filsafat bisa dipandang sebagai the way of life atau jalan hidup, sebagaimana definisi saya yang kedua tadi yang menyebutkan bahwa filsafat sebagai proses untuk mensinergikan antara kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan teoritis. Jadi ada 3 itu. Filsafat sebagai disiplin kajian yang kita peroleh di perguruan tinggi, filsafat sebagai the mode of thinking, sebagai mode berpikir atau cara berpikir, dan filsafat sebagai the way of life, sebagai jalan hidup untuk mencapai kebijaksanaan. Salah satu buku filsafat, ada sebuah cerita dalam sebuah kelas filsafat, seorang profesor masuk mengajar untuk yang pertama kalinya.
Apa yang diajarkannya? Yang diajarkannya adalah mata kuliah filsafat. Hal yang dia sampaikan kepada para muridnya adalah, mungkin Anda semua ingin saya mendefinisikan terlebih dahulu apa itu filsafat. Tapi tahukah Anda, katanya, bahwa kita harus menghabiskan dulu atau menamatkan dulu buku-buku filsafat, baru setelah itu kita bisa atau mampu mendefinisikan apa itu filsafat. Lalu di pernyataan berikutnya secara mengagetkan dia berkata bahwa para hadirin sekalian, sesungguhnya kita tidak akan pernah menamatkan buku-buku itu. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa pendefinisian terhadap filsafat itu sangat dinamis sekali. Bahkan sampai sekarang disebutkan para ahli dan para filosof masih saja berdebat tentang apa itu filsafat. Mungkin penting juga bagi kita untuk memberanikan diri membuat definisi dan pemaknaan tersendiri akan filsafat. Tentunya dengan argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah menonton video ini dan mengenal apa itu filsafat atau berjumpa dengan mata kuliah filsafat, saya tantang Anda untuk mendefinisikan apa itu filsafat menurut Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.